Halo, berjumpa lagi di channel edukasi. Jangan lupa subscribe, keep in watching, and let's get started. Oke, pembahasan kita kali ini tentang mengenal bilangan bulat berpangkat. Nah, kemarin kan kita sudah mengenal tentang bilangan pecahan dan kawan-kawan beserta operasinya. Nah, sekarang kita mengenal bilangan bulat berpangkat. Apa itu bilangan bulat berpangkat? Mari kita lihat penjelasannya. Misal saya mempunyai bilangan 2, ada 2 dan yang atas bilangan kecil ada 3, maka dibaca 2 pangkat 3. Dalam matematika 2 pangkat 3 itu bisa ditulis 2 kali 2 kali 2. Banyaknya 2 ada 3 dengan operasi perkalian. Nah, hasilnya adalah 8. Kemudian ada lagi 5 pangkat 2, dibaca 5 pangkat 2, yang berarti 5 dikali 5. 5-nya berjumlah 2 sesuai dengan banyaknya pangkat, hasilnya adalah 25. Kemudian saya punya lagi negatif 2 pangkat 3. Maknanya ada perkalian bilangan negatif 2 sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah negatif 8. Nah, dari sini kita belajar bahwa bilangan berpangkat itu artinya adalah perkalian berulang sebanyak pangkat bilangan yang diketahui. Jika pangkatnya 2, maka bilangan pokok yang bawah itu adalah perkalian sebanyak 2. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah bagaimana menyatakan bilangan bulat itu ke dalam perpangkatan bilangan bulat positif. Caranya adalah dengan mengetahui faktor bilangan. Contoh, 2 kali 3 sama dengan 6. Maka bilangan 2 dan 3 adalah faktor bilangan dari 6. Seperti itu. Misal lagi saya mempunyai 648. Bilangan ini coba kita buat ke dalam bentuk pangkat. Caranya adalah dengan menggunakan pohon faktor. Di SD kalian sudah pernah mengenal tentang pohon faktor kan? Nah, itu dengan membagi bilangan dengan bilangan prima dari yang terkecil. Bilangan prima terkecil adalah 2, setelah itu 3, setelah itu 5, setelah itu 7, dan seterusnya. Dari 648 kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Hasilnya adalah 324. 324 kita bagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 162. 162 masih bisa kita bagi lagi dengan 2, maka hasilnya adalah 81. Nah, dari 81 tidak bisa kita bagi dengan 2, maka bisa kita bagi dengan bilangan prima sesudah 2, yaitu 3. Hasilnya adalah 27. Kemudian 27 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 9. Dan 9 kita bagi 3, hasilnya adalah 3. Nah, dari pohon faktor ini kita menemukan banyaknya angka prima 2 ada 3 dan angka prima 3 ada 4. Nah, selain pohon faktor, kita bisa menggunakan cara lain seperti tabel. Namun konsepnya masih sama seperti pohon faktor. Lanjut, faktor bilangan dari 648 yang tadi bisa kita tulis seperti ini. Nah, bilangan 2 ada 3 dengan operasi perkalian, maka bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 3. Karena 2-nya ada 3 atau perkalian 3 kali berulang dengan bilangan pokok 2. Yang 3 ada sebanyak 4, maka tulisannya adalah 3 pangkat 4. Sehingga faktor bilangan dari 64 itu adalah 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 4. Kesimpulannya adalah yang pertama, bilangan bulat berapapun sebenarnya dapat dibentuk dalam bilangan berpangkat positif. Yang kedua, cara mengubah bilangan bulat biasa ke dalam bentuk perpangkatan itu adalah dengan cara mencari faktor bilangannya. Yang ketiga, cara mencari faktor bilangan bisa dengan pohon faktor atau tabel, sesuka dan senyaman kita.
Lanjut, pembahasan yang kedua adalah kita akan membandingkan dua bilangan berpangkat. Kalau kita bicara tentang membandingkan, maka kita akan menggunakan bilangan atau tanda baca membandingkan. Bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa sama dengan. Contoh yang pertama, ada 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 4. Kira-kira besar yang mana atau lebih kecil yang mana? Nah, kalau kita lihat bilangan pokoknya kan sama. Hanya pangkatnya yang berbeda, lebih kecil yang sebelah kiri. Sehingga tanda perbandingannya adalah kurang dari. Contoh yang kedua, 4 pangkat 6 dengan 4 pangkat 2. Kalau kita lihat bilangan pokoknya sama. Namun bilangan pangkatnya lebih kecil yang sebelah kanan, sehingga tanda baca atau tanda perbandingannya adalah menggunakan lebih dari. Contoh yang ketiga, ada 16 dengan 2 pangkat 4. Nah, di sini bilangan 16 belum berupa bilangan berpangkat, sehingga kita harus mengubahnya ke dalam bilangan berpangkat. Kira-kira 16 itu menjadi bilangan berpangkat berapa? Kalau musuhnya yang sebelah kanan ini dalam bentuk 2 pangkat 4, maka nanti 16 juga bisa menjadi 2 pangkat berapa, seperti itu. Nah, kalau dari contoh 16 bisa kita ubah ke dalam bentuk 2 pangkat 4. Atau kalian jika ingin membuktikan sendiri bisa dengan menggunakan pohon faktor. Jadi tandanya adalah sama dengan. Kemudian contoh selanjutnya 2 pangkat 3 dengan 8. Nah, yang sebelah kanan belum berupa bilangan berpangkat. Maka kalian bisa membuktikan bilangan 8 itu kalau kita bentuk dalam bilangan berpangkat jadinya berapa? Nah, hasilnya adalah sama dengan, karena 2 pangkat 3 dengan 8 itu hasilnya sama, seperti itu. Nah, untuk yang contoh selanjutnya ada 32 dan 2 pangkat 6. Sama caranya dengan contoh yang ketiga tadi. 32 kita bentuk dulu ke dalam bentuk perpangkatan dengan cara pohon faktor atau mencari faktornya, sehingga akan bisa kita dengan mudah membandingkan dengan bilangan yang satunya. Seperti itu. Nah, jawabannya adalah kurang dari. Contoh yang terakhir, nah di sini perbandingannya sama-sama bilangan berpangkat, namun bilangan pokoknya berbeda. Nah, dari sini kalau ada bilangan pokoknya berbeda, maka kita harus mengubahnya ke dalam bentuk yang lebih kecil. 4 dan 2 lebih kecil 2 kan? Maka 4 bisa kita bentuk ke dalam 2 pangkat berapa? Seperti itu, biar gampang. Karena 4 itu adalah 2 pangkat 2, maka 3-nya ini kita kalikan dengan 2 dari 2 pangkat 2-nya yang depan. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 6. Oke, perbandingannya adalah sama dengan. Atau cara yang lebih simpel lagi, kalau kalian tidak bisa mengkonversi ini ke dalam bentuk 2 pangkat, boleh kalian mencari hasilnya. Misal 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4. Dan yang sebelah kanan 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Namun, kalau bilangannya lebih besar, nanti kalian akan kesulitan, sehingga kalian harus mempunyai ilmu pengetahuan cara membentuk ke dalam perpangkatan yang lebih sederhana. Nah, kita bahas masalah ini ke pembahasan di minggu selanjutnya. Oke, sekarang latihan soal sesuai dengan materi hari ini. Silahkan ditulis di buku tulis masing-masing seperti biasa, difoto dan dikirim ke grup kelas di grup mapel masing-masing. Terima kasih sudah melihat dan menyimak dengan baik. Semoga ilmu ini bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.